Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Tania Aldila dan teman saya Amelia Nanda. Di sini kami akan menjelaskan unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yaitu latar. Latar atau setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita hidup dalam tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut terjadi dalam tempat dan waktu tertentu juga. Biasanya latar itu digambarkan dengan bersifat faktual dan imajiner. Faktual yaitu biasanya di mana latar tersebut pernah terjadi atau benar-benar ada atau fakta dalam cerita tersebut. Sedangkan yang imajiner itu adalah dimana sang penulis mengarang bebas akan latar tersebut. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu merupakan waktu di mana terjadinya cerita tersebut, seperti pada malam hari, siang hari, atau pada masa penjajahan, atau pada masa krisis moneter atau apalah begitu. Yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat yaitu lokasi atau bangunan fisik yang terjadi dalam suatu cerita tersebut, seperti di sekolah, di rumah, di taman, atau dimanapun itu. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana yaitu suatu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis, di mana keadaan itu bisa berjalan sesuai dengan jalan ceritanya itu. Contoh latar suasana yaitu seperti haru, senang, sedih, tegang. Suasana dalam cerita biasanya dibangun dengan pelukisan tokoh dalam cerita tersebut. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari latar. Selanjutnya kita akan menganalisis latar dalam novel Rindu karya Terelie yang akan dijelaskan oleh Amelia Ananda. Baik, saya Amelia Ananda dan berikutnya saya akan merealisasikan teori-teori tentang setting atau latar pada novel karya Terelie yang berjudul Rindu. Novel ini dengan ketebalan 600 halaman memiliki setting atau latar yang begitu unik. Seperti kata Tania yang sudah dipaparkan, latar terbagi menjadi 3, dan yang pertama latar tempat. Di sini dalam novel Rindu ini latar tempatnya yaitu berawal dari Indonesia hingga ke Jeddah, tapi tentu dengan 600 halaman ini sangat banyak latar tempat di dalamnya, tapi secara garis besar atau inti dari setting tempatnya yaitu kapal Blitar Holland, yaitu kapal yang digunakan untuk ibadah umroh pada zaman tersebut. Dan latar waktu pada novel Rindu ini yaitu bersettingkan tahun 1938. Jadi Terelie telah mengungkapkan kisah atau cerita tentang ibadah umroh dengan kapal Blitar Holland pada tahun 1938 yang bahkan saat itu Indonesia pun belum merdeka. Terelie telah berhasil membuat novel bestseller dengan cerita tersebut. Dan jika Terelie mengungkapkan penulis yang baik adalah yang mampu menceritakan atau yang mampu menemukan sudut pandang spesial, maka saya rasa Terelie telah berhasil atas itu. Dan yang setting ini jika yang telah dipaparkan oleh Tania, setting tempat ada 2, yaitu imajiner dan faktual, dan ini merupakan setting faktual karena berdasarkan data-data yang ada. Dan yang setting yang ketiga, setting atmosfer atau suasana, di sini sangat lengkap sekali, mulai dari seperti yang saya bilang sebelumnya, karena ini hampir 600 halaman. Di sini setting dari suasananya ada setting tentang cinta pun ada set yang mengharukan, ada setting tentang setting yang menyedihkan pada saat terjadi kematian di kapal Blitar Holland.
dan ada juga setting yang membahagiakan. Bukti dari yang mengharukan diantaranya ketika sepasang nenek dan kakek yang meninggal di atas kapal Blitar Holland. Kemudian karena tidak mungkinnya dibawa jenazah tersebut ke Indonesia, maka dilemparkanlah jenazah tersebut di lautan lepas dengan prosesi atau pemakaman pelaut. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain atau suasana lain yang terjadi di novel Rindu ini. Maka saya rasa novel Rindu ini adalah salah satu novel yang direkomendasikan, yang sangat direkomendasikan untuk dibaca. Sekali lagi, novel Rindu ini bersettingkan pada tahun 1938 di atas kapal Blitar Holland dengan suasana atau atmosfer yang sangat lengkap. Demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.